Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Celia Walanda dari kelas 5A2. Pada video kali ini, aku akan jelasin ke kalian tentang apa sih itu sistem pemerintahan pada masa Orde Lama. Kalian sudah pernah dengar kan, pada masa Orde Lama itu apa sih? Nah, di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah pada masa Orde Lama. Pada masa pemerintahan Soekarno pada tahun 1945 sampai tahun 1968 merupakan masa peraihan demi mencari jati diri yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Situasi politik pada saat itu banyak terjadi perubahan yang dimulai dari sistem presidensial, sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan demokrasi liberal, hingga demokrasi terpemimpin. Kalian tahu nggak sih demokrasi apa saja yang dijalankan selama pada masa Orde Lama? Yuk langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu yang pertama itu ada masa pemerintahan pasca kemerdekaan pada tahun 1945 sampai tahun 1950. Pada masa ini sistem pemerintahan dan juga sistem kabinet berubah dari presidensial menjadi parlementer. Terjadinya penyimpangan pada masa pasca kemerdekaan, yaitu dari KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat yang awalnya sebagai pembantu presiden beralih tugas menjadi lembaga legislatif dan pembentuk GBHN yang awalnya merupakan wewenang dari DPR. Selanjutnya, demokrasi yang kedua yaitu ada demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai tahun 1959. Kenapa dinamakan dengan demokrasi liberal? Karena pada sistem politik dan juga sistem ekonomi pada masa itu berlandaskan pada prinsip-prinsip liberal, dan ciri-ciri demokrasi liberal yang pertama adalah keputusan presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, presiden berhak untuk memberhentikan DPR. Yang ketiga, Perdana Menteri bertanggung jawab atas berlangsungnya sistem pemerintahan. Yang keempat, Perdana Menteri dipilih langsung oleh presiden pada masa demokrasi liberal ini. Yang dijalankan adalah Undang-Undang Sementara Republik Indonesia pada tahun 1950. Nah, Badan Konstituante adalah diperintahkannya untuk membuat undang-undang baru yang sesuai dengan Undang-Undang Sementara tahun 1950, tetapi sampai dengan 1959 Badan Konstituante belum juga berhasil untuk membentuk undang-undang baru, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi adalah yang pertama, pembentukan MPRS dan DPAS. Yang kedua, diberlakukannya kembali UUD 1945 dan tidak diberlakukannya UUD Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Yang ketiga, pembubaran Badan Konstituante. Selanjutnya, demokrasi yang terakhir pada masa Orde Lama yaitu demokrasi terpemimpin.
yang dimana demokrasi terpemimpin terjadi pada tahun 1959 sampai tahun 1965. Pada masa demokrasi terpemimpin ini, seluruh keputusan serta pemikiran berada di kepala negara, yaitu Presiden Soekarno. Ya, terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpemimpin ini, yaitu yang pertama, Presiden menyatakan perang terhadap negara Malaysia. Yang kedua, Presiden memutuskan untuk mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan PBB. Yang ketiga, MPRS menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang keempat, terjadinya Pancasila yang diidentikan dengan Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis. Yang kelima, hak budget tidak jalan pada masa demokrasi terpemimpin dan Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Selanjutnya kita masuk ke bagian kelebihan pada masa Orde Lama. Kelebihan yang pertama adalah pemerintahan menjadi jauh lebih baik stabil. Yang kedua, berhasil merebut Irian Jaya dari tangan Belanda melalui diplomasi. Yang ketiga, pemerintahan memiliki arahan dalam bekerja, yaitu arahan dari Presiden Soekarno. Lalu kita masuk kekurangan pada masa Orde Lama. Kekurangan yang pertama adalah Presiden menjalankan pemerintahannya secara otoriter. Yang kedua, pertentangan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Yang ketiga, terjadinya inflasi sehingga harga bahan pokok menjadi sangat naik. Yang keempat, situasi politik yang menjadi tidak stabil. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang sistem pemerintahan pada masa Orde Lama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.